Warga ada yang melihat kalau gendon ini siang-siang sedang asik nyantai di bawah rerumpunan rotan, duduk mencangkung dan memegang seekor ayam yang sudah mati. Warga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagian leher ayam itu udah putus. Ya, tangan kanan ini memegang kepala ayam, tangan kiri ini memegang bagian dada ayam yang lehernya udah terputus. Nah, dari bagian badan ayam, ya dari bagian lehernya yang udah putus ini, warga itu melihat gendon ini meminum darah ayam tersebut. Tapi ketika si gendon ini disamperin sahabat-sahabat, ketika ya dipanggil dari jauh, "Assalamualaikum, Don, hei ngapain kamu di situ?" Ada sini nepuk pundaknya si gendon itu pakai jari ini loh. Don. Akhirnya bapak kepala desa ini ya ngejongak kayak ini loh. Ketika bapak kepala desa melihat ke arah wajah gendon, mata gendon ini kebuka sahabat-sahabat. Tapi itu sudah putih semua. Mata hitamnya itu kayak naik ke atas. Mulut si gendon ini nganga, kebuka, mulut itu kebuka, dan di dalam mulutnya itu sudah banyak lalar gitu keluar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat mau lebih akrab dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya dan TikTok saya di rio.wijaya91. Jangan lupa follow juga Instagram sebuah kisah misteri. Dan untuk sahabat yang punya cerita menarik, pengalaman misteri yang ingin dibagikan, boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah kisah sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Seperti kisah yang saya dapat dari sahabat misteri. Keren sekali. Belakangan ini memang jarang cerita pocong dikirimkan kepada saya, dan sekalinya masuk kisah pocong ini, jujur kisah ini merupakan sebuah kisah nyata di suatu daerah tentang teror pocong yang mengerikan dan ada kaitannya dengan si pelaku ilmu hitam. Warga setempat dulu mengenal atau menyebut teror pocong ini dengan istilah pocong gendon. Apa itu pocong gendon? Seperti apa kengerian teror pocong gendon? Penasaran? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Berlatar waktu di tahun 1988 di wilayah bagian timur Pulau Jawa. Ada sebuah desa yang penduduknya cukup ramai dan mayoritas penduduk yang ada di desa tersebut mereka bertani dan mereka kerap membuat kerajinan dari rotan. Wilayah tersebut memang banyak ditumbuhi oleh tanaman rotan. Dengan banyaknya tanaman rotan di wilayah tersebut, tentunya ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk membuat bermacam kerajinan dari rotan tersebut. Dari tahun 1988, warga setempat
ini memang banyak ya menceritakan atau istilahnya kembali untuk mengingat kejadian yang baru saja mereka alami. Jadi kejadian teror pocong gendon ini terjadi di tahun 1987 akhir. Setelah beberapa waktu teror pocong gendon ini berlalu, teror pocong gendon ini kembali muncul di kampung tersebut. Puncak dari teror pocong gendon ini di tahun 1988 awal. Nah, dikisahkan siapa pocong gendon ini dan kenapa pocong gendon ini meneror warga, bahkan teror pocong gendon ini sampai mengakibatkan kematian kepada setiap warga atau warga desa. Ini ketika bertemu atau diteror oleh sosok gendon. Nah, nama gendon atau istilah gendon ini diambil dari istilah wilayah tersebut yang banyak ditumbuhi oleh tanaman rotan. Jadi di tanaman rotan itu atau hama lah dari tanaman rotan ini ada ulat putih buntet ya kayak ulat bulu, itu disebut atau warga sering menyebutnya ulat gendon. Istilah pocong gendon ini diambil dari ulat tersebut. Kenapa kok diambil dari istilah ulat yang ada di tumbuhan rotan? Apa nyambungnya dengan sosok teror pocong atau sosok pocong dari arwah yang gentayangan? Ini semua nanti akan saya jelaskan. Nah, dengan banyaknya tanaman rotan di wilayah tersebut, ya, ini selalu dimanfaatkan oleh warga, dan tanaman rotan ini yang ada di sekitar perkebunan warga ini memang tidak dibabat. Ya, memang dibiarin menjalar begitu saja. Jadi bagian-bagian yang tidak ditumbuhi rotan baru digarap untuk menjadi lahan perkebunan. Nah, di tahun 1987, seseorang yang kita sebut sajalah dengan nama Gendon ya. Jadi sebelum meninggal, orang ini namanya ada nama asli atau nama panggilannya ada, tapi di sini tidak dapat saya sebutkan, jadi sebut aja lah sekalian dengan nama si Gendon. Nah, di tahun 1987 itu si Gendon ini seseorang yang ditakuti oleh warga, seseorang yang memiliki perilaku yang agak nyeleneh, agak aneh, dan ya boleh dikatakanlah ya disegani, banyak yang menyeganinya, dan sebagian warga juga mengucilkan si Gendon. Gendon ini hidup dari keluarga yang memiliki banyak ilmu kebatinan atau banyak ilmu lah. Sebetulnya ilmu kebatinan yang dimiliki oleh keluarganya Gendon yang diwariskan dari leluhurnya di masa lampau. Ini dulunya adalah ilmu yang digunakan untuk jaga diri, digunakan untuk kebaikan dan kebajikan. Tapi tidak tahu kenapa sahabat-sahabat, dari leluhur Gendon menggunakan ilmu kebatinan ini untuk kebaikan, turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit. Nah, sampai di cicitnya yaitu si Gendon, ilmu itu malah jadi kayak apa ya, salah guna. Ilmu itu jadi nyalah di tangan si Gendon. Bukannya Gendon ini menggunakan ilmu kebatinan atau ilmu kanuragan, ya, keahlian yang dimiliki untuk menegakkan kebajikan, untuk sekedar menjaga diri, malah sebaliknya. Gendon malah memanfaatkan ilmu tersebut supaya ditakuti, supaya disegani, dan akhirnya Gendon yang disegani oleh orang karena kebalnya itu dapat dibuktikan. Ilmu santetnya ini sudah teruji. Bahkan beberapa warga yang sempat pernah punya masalah dengan Gendon, ya ini terbukti. Gendon bilang, "Kok macam-macam dengan aku? Nggak segan apa nyawamu berpisah dari badan?" Cuman itu saja yang disebutkan oleh Gendon. Nggak lama, nggak beberapa hari dari Gendon mengatakan kalimat tersebut, mati. Orang yang diancam Gendon seperti itu mati dengan cara yang cukup tragis. Ya, bagian badannya ini biru balu semua, kayak dipatok ular. Ya, kayak terkena bisa ular yang sangat mematikan, tapi ya dicek itu tidak ada bekas patokan ular. Nah, jadi dari situ orang ini banyak yang takut, banyak yang segan, dan sebagian tidak mau dekat-dekat dengan si Gendon, sampai dimana pada akhirnya ya Gendon di kampung tersebut ya ini tidak ada yang mau dekat lagi. Gendon pun lebih banyak menyendiri dan memilih tempat yang sepi.
salah satu tempat yang sering dijadikan si Gendon ini tempat dia beristirahat lah, atau menghabiskan waktu di siang sampai sore, ini di rerumpunan rotan yang ada di sekitar perkebunan warga. Nah, mulai si Gendon ini mengasingkan diri lah istilahnya ya, lebih banyak menghabiskan waktu di semak belukar, di rerumpunan rotan yang ada di sekitar perkebunan warga. Warga di sini semakin melihat aktivitas Gendon di sana semakin aneh. Dan perlu sahabat ketahui, Gendon ini dari bujangan sampai dia mati, Gendon sama sekali tidak pernah dekat dengan wanita, apalagi sampai menikah. Sedangkan keluarga dari Gendon ini semuanya tewas di saat perilaku aneh Gendon mulai terlihat oleh warga. Jadi banyak warga yang berpikir atau banyak warga yang menerka-nerka lah, kalau keluarga Gendon mulai dari ibu, bapak, adik-adik, bahkan paman, bibi, saudara-saudara dekat dari Gendon, ini semuanya tewas dengan cara yang mengerikan akibat Gendon ini tersinggung, akibat Gendon tidak suka dengan mereka. Nah, tapi buktinya itu tidak ada, sahabat-sahabat. Ya, bukti nyata yaitu tadi, Gendon sebatang kara tinggal di kampung tersebut. Sampai kurang lebih sekitaran 3 bulan, Gendon ini sering menyendiri, meninggalkan rumahnya yang ada di kampung, di rerumpunan rotan di sekitar perkebunan warga. Tentunya tubuh atau pakaian Gendon ini semakin lusuh, kucel, dan tidak terurus, sahabat-sahabat. Ya, bajunya itu kotor kayak tidak ganti-ganti, celananya juga kotor sekali. Sebagian warga melihat perilaku Gendon semakin aneh, menganggap kalau Gendon ini udah gila. Tapi kalau dibilang gila, dia masih kenal. Siapapun yang negurnya, dia tahu siapa. Dan perilaku aneh Gendon ini semakin menjadi-jadi. Ya, setelah 3 bulan dia sering menempati beberapa titik lah rerumpunan rotan yang ada di sekitaran perkebunan warga. Warga ada yang melihat kalau Gendon ini siang-siang sedang asik nyantai di bawah rerumpunan rotan, duduk mencangkung dan memegang seekor ayam yang sudah mati. Warga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagian leher ayam itu udah putus. Ya, tangan kanan ini memegang kepala ayam, tangan kiri ini memegang bagian dada ayam yang lehernya udah terputus. Nah, dari bagian badan ayam, ya dari bagian lehernya yang udah putus ini, warga itu melihat Gendon ini meminum darah ayam tersebut. Diangkatnya ke atas gini, dia buka mulut, darah itu mengucur ke dalam mulutnya Gendon. Dan terlihat Gendon ini kayak nikmat sekali meminum darah ayam tersebut. Jadi warga yang memperhatikan ini agak-agak merinding. Ini anak kenapa? Kok darah ayam diminum seperti itu? Itu ayam siapa? Nggak mungkin ayam hutan dia bisa nangkap. Jadi terus diperhatikan sama warga. Nah, setelah darah ayam itu nggak menetes lagi, bagian perut ayam itu, isi perutnya itu dikeluarin sama si Gendon. Nah, dipikir kalau isi perutnya itu dibuang, terus ya bulunya dicabutin, ayam itu mungkin mau dimasak sama si Gendon. Tapi nyatanya tidak, sahabat-sahabat. Enak aja dia ngerogoh dari bagian bawah perut ayam itu ya, ngambil isi perutnya, ditarik, dilihatnya kayak gini. Nah, bagian ayam yang sudah tidak ada isi perutnya tadi itu dibuang sama si Gendon. Betul-betul dibuang, dan dia senang sekali. Di tangan kanannya itu ada jeroan ayam. Nah, jeroan ayam itulah yang ditaruhnya di tanah, itu dipilih sama dia. Bagian hati, kalang, usus itu dimakan mentah-mentah sama si Gendon. Nah, melihat itu, warga yang memperhatikan sedari tadi ini merasa jijik sekali, merasa ngapain makan itu, tapi dia tidak berani ngomong, tidak berani menegur Gendon. Jadi dia mengendap-endap meninggalkan tempat tersebut, dan setibanya di desa, warga ini menceritakan kepada tetangga-tetangganya, kepada bapak-bapak yang lain, tadi aku baru pulang dari kebun. Terus kenapa? Tidak sengaja aku melihat si Gendon. Di mana? Kata warga. Itu loh, di samping kebunku itu kan, kubiarkan semak belukar itu menjalar karena itu semuanya rotan. Di bawah rerumpunan rotan itulah aku melihat Gendon. Dia sedang duduk. Kalian tahu enggak
Gendon ngapain. Jadi warga-warga yang mendengar cerita saksi mata yang melihat keanehan tingkah laku Gendon ini, ya dengan wajah serius nunggu nih kelakuan apa yang dilakukan sama si Gendon. Jadi ketika disampaikan kalau dia melihat Gendon minum darah ayam, terus juga memakan jeroan dari ayam tersebut, beberapa warga di sini merasa menggigil gitu loh. Ih, itu serius? Iya, serius. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kalau kalian tidak percaya, intip aja di sana. Nah, jadi warga-warga ndak ada lah yang berani intip. Terus adalah nyeletuk tetangga sebelah rumah si bapak ini. Dia mengatakan, untung aja Gendon ndak main-main di sekitaran kebunku. Jadi warga mulai takut nih, sahabat-sahabat. Nah, di balik ketakutan warga juga mengeluhkan ayam peliharaan mereka ini banyak yang hilang. Jadi yang hilang itu ayam betina, sahabat-sahabat. Sedangkan ayam jagonya enggak. Jadi ya banyak warga yang mengeluhkan kehilangan ayam betina. Nah, diintai sama warga, ya, apakah musang yang ngambil? Karena dari bukti atau ketika dicari ya, pencarian warga yang kehilangan ayam ini, banyak yang menemukan bangkai ayamnya itu di sekitaran rumah mereka. Ini dengan bagian isi perut itu sudah keluar. Ada yang dadanya dirobek, ada yang dirogoh dari bawah, dan tentunya kepala ayam tuh putus. Putus itu bukan kayak disembelih ya. Jadi terlihat daging lehernya itu kayak melintir-lintir, berarti kan diputar-putar kayak gini, mutusin pala ayam. Nah, anehnya lagi di sini, tidak pernah warga yang kehilangan ayam betina itu mendengar suara ayam kayak keok keok. Kalau ayam diterkam musang atau dicuri sama orang ya, pastilah ayam itu akan bersuara berisik sekali, keok keok keok, tapi tidak ada. Suara itu tidak terdengar. Jadi siapa pelakunya? Kalau musang, ya ciri-cirinya hampir mirip. Kalau musang itu juga dia mutusin kepala ayam dengan makan isi perut ayam. Nah, tapi kalau ditangkap musang, suaranya tidak ada. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saksi mata yang melihat kelakuan si Gendon, semua warga yang kehilangan ayam curiga kalau si Gendon lah pelaku pencurian ayam mereka. Tapi untuk membuktikannya atau untuk mendatangi Gendon, melihat apa yang dilakukannya di rerumpunan rotan ya, ini warga tidak ada yang berani, apalagi sampai nyamperin nanya gitu istilahnya ya, Don kamu ya yang ngambil ayam kami ya, ngapain kamu bunuh kayak gitu ya, istilahnya kalau mau minta satu untuk dimakan ya makan sampai habis, kok ini ndak isi perutnya aja yang hilang sama kepalanya putus, sayang lu. Dari sadarnya warga akan kelakuan Gendon yang sudah di luar nalar ini, banyaklah warga yang memperhatikan ya, di mana saja ya, tempat-tempat mana saja yang sering didiamin Gendon, rerumpunan rotan mana saja yang menjadi base campnya si Gendon. Jadi banyak warga yang mencari tahu, banyak juga warga ini memperhatikan apa saja yang dilakukan Gendon ketika tengah berada di bawah rerumpunan rotan. Nah, ini ada beberapa ya saksi mata yang melihat apa saja yang dilakukan Gendon dari siang ini sampai sore atau sampai malam di rerumpunan rotan tersebut. Pertama, ada yang melihat kalau Gendon ini duduk itu tidak bergerak-gerak, sahabat-sahabat. Jadi duduknya itu dia mencangkung dengan tangan ke depan seperti ini. Itu kayak patung, tidak bergerak-gerak. Sedangkan bagian rambutnya ini sudah kayak nggak pernah dicuci atau nggak pernah mandi berbulan-bulan. Laler itu nganging-nganging. Banyak sekali yang menghinggap di bagian kepala, bagian mukanya si Gendon. Karena mungkin bau amis darah. Ya, darah ayam yang diminum atau jeroan ayam yang dimakan sama si Gendon. Nah, itu ya warga yang melihat Gendon ini duduk kayak patung. Nah, sedangkan ada lagi nih warga yang lain melihat kalau Gendon ini ya kayak orang linglung gitu loh. Jadi dia bolak-balik aja dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain. Jadi dari rerumpunan satu ini ya, rerumpunan rotan yang satu, ya dia pindah berjalan ke rerumpunan rotan yang satu lagi. Tidak lama dia balik lagi, tidak lama dia balik lagi. Nah, dari perpindahan atau perjalanan dia dari rumpun A ke rumpun B, Gendon ini dia kayak apa ya? Kayak ngomong sendiri tapi kayak sumpah serapah yang keluar dari omongannya itu, tapi tidak terdengar dia ngomong apa. Jadi kayak
sambil kayak ngeludah-ngeludah kayak gitulah. Lihat lagi sini, kayak dia marah lah, ngedumel lah kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, saksi mata yang memperhatikan tingkah laku Gendon. Gendon ini dia kayak apa ya? Kayak dia kalau ngelihat ada orang, itu dia sikapnya normal. Ya misalnya nih, dia sedang berperilaku aneh. Nah, ada orang lewat, ya bertatap mata dengan Gendon. Ya ini sifatnya atau sikapnya normal, kayak orang biasa. Ya, tatap matanya pun ya kayak agak sedikit sayu. Sedangkan kalau kita intip dari jauh, sorot mata Gendon itu menyala dan terang sekali, sahabat-sahabat. Nah, sepertinya Gendon ini memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Nah, karena resahlah warga melihat takutnya nanti ya, Gendon ini semakin menjadi-jadi, penyakitnya ini takutnya mengancam keselamatan warga. Dan warga pun jadi kayak segan dia, atau kayak takutlah beraktivitas di kebun mereka. Ya karena Gendon ini takutnya ngamuk, takutnya apa? Ya Gendon ini kan memiliki ilmu kebatinan, takutnya mereka ini ya disantet atau ya diapa-apain lah sama si Gendon. Akhirnya warga berembuk ya di rumah Bapak Kepala Desa untuk mencari solusi gimana Gendon ini. Keluarga sudah tidak ada lagi. Ya kita lah warga, masih apa? Kita mau minta bantuan untuk ngurusin si Gendon. Nah, Bapak Kepala Desa pun menjawab, ya kita lah sekarang ini yang berkewajiban, dan kita semua yang tinggal di desa ini adalah saudara-saudara Gendon. Karena saudara kandungnya, kerabat dekatnya, itu sudah banyak yang meninggal dan sebagian sudah meninggalkan desa ini. Kita harus memperhatikan si Gendon dan ya gimana lah caranya. Kalau memang dia sakit, kita obatin. Ya kalau dia kenapa-kenapa, ya kita lah yang mesti mengurus Gendon. Ada sebagian warga yang setuju dengan pendapat dari Bapak Kepala Desa. Sebagian warga lagi mengatakan, moh aku. Ngapain? Ya sudah, biarin aja. Dia itu udah gila. Udah gak waras lagi. Ya bagus lah kalau dia main-main di luar desa, jauh dari pemukiman. Ya, dia kan main kan di sekitaran kebun, di rerumpunan rotan. Bagus daripada dia berada di sekitar pemukiman kita, anak-anak kita. Itu yang kukhawatirkan, takutnya diganggu sama si Gendon. Yuk biarin aja. Kalau kalian mau mengurus si Gendon, ya urus. Aku sih indah. Dari paham satu orang, kami ndak juga. Akhirnya pecah dua lah suara di kampung tersebut. Sebagian setuju mau mengurus dan bertanggung jawab untuk merawat Gendon, sebagian ndak mau kami. Lalu Bapak Kepala Desa pun dia ndak memaksa. Aku ndak memaksa, tapi yang kusampaikan itu adalah kewajiban. Yo, kalau kalian ndak mau ikutan ngurusi Gendon, ya ndak apa-apa. Tapi istilahnya aku sudah menyampaikan, aku pun tidak beban lagi. Yuk yang mau bantu-bantu aku ngurusi Gendon, nanti setelah kita jemput Gendon dari tempat dia sering main, baru nanti kita periksakan dia ke dokter, kita mandikan dan kita rawat. Nah, ada pula yang mengatakan seperti ini. Gimana kalau Gendon ini dikurung aja di rumahnya? Dia kan punya rumah, jadi kita bisa anterin makanan ganti-gantian, kita perhatikan dari jauh saja. Pak Kepala Desa pun setuju. Ya sudah, kalau seperti itu kapan kita jemput Gendon? Nah, ini yang beratnya sahabat-sahabat. Mereka tidak ada yang berani mengatakan sekarang, besok, lusa, atau nanti. Mereka seakan-akan berikan tatapan pasrah, istilahnya menyerahkan permasalahan ini sama Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa jadi salah tingkah, sahabat-sahabat. Loh, kok sampean semua pada ngeliatin aku? Tadi katanya setuju, sama-sama. Yo kalau aku sendirian, nggak berani aku. Yo kalau ramean kan enak. Kalau dia marah, ya bisa kita pegangin. Tapi kalau sendirian, nggak lah. Takut aku. Itu dikatakan sama Bapak Kepala Desa, karena Bapak Kepala Desa ini tahu betul. Sebelum Gendon ini dianggap gila, Bapak Kepala Desa sudah banyak mendapatkan laporan. Ya, warga-warga yang menyaksikan langsung
kesaktian atau ilmu yang dimiliki oleh si Gendon. Dan akhirnya warga-warga yang setuju mau merawat Gendon, mereka pun sepakat, besok ajalah Pak Kades, pagi kita siap-siap kumpul di rumah Pak Kades, kita cari Gendon. Nah, sepakatlah. Keesokan paginya ada sekitar 15 orang sahabat-sahabat. Ini kumpul di rumah Pak Kades dan mereka pun mulai mencari di mana keberadaan Gendon. Pertama, tentunya mereka mencari di rumah Gendon yang ada di tengah desa. Tidak terlalu jauh dari rumah Bapak Kepala Desa. Di rumah Gendon, ini tidak ada siapa-siapa. Pintu depannya tertutup, tapi tidak dikunci. Dibuka, dilihat, di dalam kosong, tidak ada siapa-siapa. Bahkan dalam rumah itu berantakan sekali. Lantas karena Gendon tidak ada di situ, mulailah mereka mencari di beberapa titik yang katanya warga sering melihat kalau Gendon sering ada di sana. Dicarilah di titik pertama tidak ada, titik kedua tidak ada, sampai di ujung desa, di dekat salah satu kebun warga. Ini memang banyak sekali, rerumpunan rotannya itu lebat sekali sahabat-sahabat. Nah, ketika dicari pagi itu Gendon ada di sana. Jadi sebelum mereka ini mendekati tempat tersebut, jadi mereka memperhatikan dari jauh dulu, ngintip dulu nih. Di mana lah Gendon tadi? Mudah-mudahan ada di sini, kata Bapak Kepala Desa. Nah, jadi ya diperhatikan, terlihatlah Gendon ini sedang duduk membelakangi mereka. Jadi di tengah rerumpunan rotan itu ya, samar-samar badan Gendon ini. Itu Gendon bukan, itu manusia bukan. Atau tunggul, ya, tunggul kayu gitu ya. Dilihat, oh iya, itu Gendon. Nah, jadi Bapak Kepala Desa mengatakan kepada warga yang ada sekitar 15 ini, dah, kita jangan dekatin dulu. Kita perhatikan dulu gerak-geriknya. Takutnya nanti dia lagi tidak stabil emosinya, kita datengin, kita diserang. Nah, jadi adalah sekitar 20 menit. Mereka duduk mencangkung, memperhatikan Gendon. Ini tidak bergerak-gerak si Gendon ini. Jadi ada yang mengatakan tidur kali Pak. Yuk kita samperin aja. Soalnya udah lama nunggu nih. Nah akhirnya mereka pun sama-sama nyamperin si Gendon. Tapi ketika si Gendon ini disamperin sahabat-sahabat, ketika ya dipanggil dari jauh, Assalamualaikum Don, hei ngapain kamu di situ? Don, ini Pak Kades. Yuk, pulang ke rumah yuk. Yuk, aku antar. Si Gendon sama sekali tidak bereaksi. Kayak duduk jadi patung gitu loh, sahabat-sahabat. Nah, mulai beberapa warga lagi mendekat. Jadi dari tubuh Gendon ini laler banyak sekali. Aromanya pun busuk, bau sekali, sahabat-sahabat. Nah, tidak ada yang berani mendekati si Gendon. Cuma berani manggil aja. Don, ini aku Don. Hei, pulang yuk, kami antar. Ngapain di situ? Mandi yuk. Nggak juga ada reaksi. Sampai di mana Bapak Kepala Desa ini memberanikan diri untuk menepuk pundak si Gendon. Jadi pelan-pelan ya Pak Kades ini nepuk pundaknya si Gendon itu pakai jari ini loh. Don. Tapi tidak ada reaksi. Karena wajahnya ini menatap ke depan. Nah, akhirnya Bapak Kepala Desa ini ya ngejongak kayak ini loh. Ya, dia berdiri di belakang bahunya si Gendon. Ini cuman kepalanya aja yang dijongain ke arah wajahnya si Gendon. Ketika Bapak Kepala Desa melihat ke arah wajah Gendon, mata Gendon ini kebuka, sahabat-sahabat. Tapi itu sudah putih semua. Mata hitamnya itu kayak naik ke atas. Mulut si Gendon ini nganga, kebuka, mulut itu kebuka. Dan di dalam mulutnya itu sudah banyak lalar gitu keluar masuk. Nah, Bapak Kepala Desa ini bingung loh, kok anak ini kayak gini? Don, dicuil lagi nih pundaknya. Don, ndak bergerak. Nah, disitulah Bapak Kepala Desa memberanikan diri untuk mendekatkan tangannya ke arah hidung dan mulut si Gendon. Ketika didekatin kayak gini, Gendon ndak bernapas lagi. Nah, di situ Bapak Kepala Desa, sini bantuin, nggak ada napasnya lagi. Barulah tubuh Gendon ini disentuh oleh warga, langsung roboh. Jadi dipegang dikit sama warga, cuman ya bau kiri bau kanan itu mau ya dilihat kayak gini ya, tiba-tiba saja langsung plek jatuh. Kakinya langsung lurus kayak gini.
dari mulutnya si Gendon. Ini kayak telur laler itu sudah banyak sekali putih-putih di lidahnya. Menandakan kalau Gendon ini sudah lama meninggal di sana. Cuman aromanya saja tidak terlalu menyengat. Jadi tubuhnya Gendon itu kayak mayat kering. Baunya tuh tidak terlalu menyengat jauh. Tapi kalau kita ada di sampingnya si Gendon itu baru baunya kecium. Nah, melihat kondisi Gendon seperti itu, ada yang ngecek nadi. Itu sudah tidak berdenyut lagi. Untuk memastikan keadaan Gendon, dibawalah jasadnya si Gendon ini kembali ke rumahnya si Gendon, dibuka rumahnya, ditaruh di tengah rumah, dipanggillah ya, mantri yang ada di kampung tersebut. Dukun juga dipanggil, Pak Ustadz juga dikabarin. Rame rumahnya si Gendon, sahabat-sahabat. Warga yang kemarin yang tidak setuju, mereka yang tidak mau ikutan ngurusin si Gendon, mereka semuanya panik ketakutan karena mereka mengetahui Gendon sudah mati. Dari pemeriksaan Pak Mantri mengatakan ini meninggalnya ya kisaran malam tadi. Penyebab kematian Gendon ini tidak diketahui. Jadi tubuhnya itu udah kurus kering. Ini bagian tangan, baju, kaki, bahkan sampai bagian muka. Ini dipenuhi dengan kotoran lah, ya, lumpur, terus juga bekas darah kering, darah ayam yang diminum sama si Gendon. Nah, jadi dilihat sama dukun mengatakan ya ini bukan disantet atau bukan apa. Ya, jadi ini memang ya meninggal karena penyakit, tapi kita tidak tahu penyakitnya apa. Nah, pendapat dukun dengan pendapat dokter ini berbeda dengan pendapat Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan, kalau ini cuman tubuh Gendon saja, sedangkan ruh atau arwahnya Gendon ini masih ada. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ini mati atau pingsan si Gendon ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dibilang Gendon belum mati, tapi organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi. Jantungnya sudah tidak berdetak lagi, nafasnya sudah tidak berhembus lagi. Kalau dibilang Gendon ini sudah mati, tapi ruhnya Gendon itu belum sampai ke tempat yang semestinya. Di situ membuat warga bingung dan tentunya ketakutan. Nah, Bapak Kepala Desa minta penjelasan dari Pak Ustadz. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Kalau dibilang mati nggak mati, dibilang hidup nggak hidup. Nah, Pak Ustadz minta sama seluruh warga, minta sama Bapak Kepala Desa. Ini coba kita doain dulu. Ya istilahnya kita sempurnakan dulu. Kalau memang ruh dan jasad sudah berpisah, pisahkanlah dan tempatkanlah. Jasadnya kita tempatkan selayak-layaknya di liang lahat dan ruhnya ya kita minta agar Allah mengembalikan ke tempat semula, ke tempat asalnya. Karena penglihatan dari Pak Ustadz, jasadnya ini kalau dikubur, tapi kalau ruhnya masih ada di dunia ini, ya sama aja bohong. Atau istilahnya gentayangan lah. Nah, Pak Ustadz minta semuanya pulang, mandi kalau belum mandi siang itu. Pakai sarung atau pakai apalah, bawa surah Yasin. Semuanya kumpul. Jadi ya diikutin lah sama warga, karena warga ini pertama kasihan dan takut tentunya. Jadi semuanya kumpul bawa Yasin, yang ibu-ibu semuanya pakai kerudung, mulailah mereka membacakan Yasin, mendoakan Gendon. Dari proses itu memang terlihat ada sedikit perubahan sahabat-sahabat di tubuhnya Gendon. Yang tadinya kulit ini kering kayak mumi, itu mulailah terlihat pucatnya itu pucat normal seperti pucat mayit, dan bola mata hitamnya Gendon ini kembali ke bawah lagi. Walaupun matanya tidak bisa ditutup, ya tidak bisa ditutup, kebuka lagi, kayak udah kaku gitu ya, tapi bola hitam dari matanya Gendon ini sudah kembali. Nah, barulah Pak Ustadz mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Kades, ini tanggung jawab kita semua untuk melayani almarhum untuk terakhir kalinya. Memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Gendon sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain untuk segera memakamkan Gendon. Ya sudah, semuanya disiapin lah sama warga.
Ya, jadi dimandikan, Pak Ustadz lah yang memandikan Gendon. Setelah dimandikan, dikafanin, disolatkan, dan dikubur. Ya, itu semua tidak berjalan seperti saya katakan tadi, gampang-gampang aja. Dimandikan, ini banyak kejanggalan. Tapi ya kejanggalannya lumrah lah. Kejanggalan orang meninggal, ada ilmu di badan yang belum keluar, air itu kayak daun talas, kena ke kulitnya, tidak mau meresap. Terus ketika dikafanin, ukuran kain kafan itu, tubuh Gendon ini kurus, sahabat-sahabat. Tapi ketika mau ditutup, krek, kata dia. Kayak bergerak, kayak mekar. Diulangin lagi, mau ditutup lagi, mau diikat lagi, kendor sendiri. Seakan-akan jasad itu tidak mau ditutupi dengan kain kafan. Dan ketika disolatkan, jenazah ini disolatkan di dalam kerandanya. Jadi dari rumahnya si Gendon, jenazah dimasukkan ke dalam keranda, dipikul, dibawa ke masjid dan disolatkan. Jenazah ditaruh di depan. Ya, semuanya sholat. Pak Ustadz yang menjadi imam. Allahu Akbar, ngangkat takbir. Di dalam keranda terdengar bunyi karak. Seakan-akan jasad itu mau keluar ketika disolatkan. Yang di saf paling belakang, ya, sudah ngangkat takbir, mendengar suara kletak, itu berasal dari dalam keranda. Ini banyak yang mundur keluar dari masjid meninggalkan sholat jenazah. Nah, jadi dibawalah, selesai disolatkan, dibawa untuk dimakamkan. Lagi-lagi di sini Pak Ustadz yang turun untuk memakamkan Gendon, dan selesailah prosesi pemakaman. Nah, jadi setelah diuruk kuburannya, warga pun cepat-cepat meninggalkan kuburan tersebut. Jadi tinggal Bapak Kepala Desa, Pak Ustadz, beberapa warga, ini mereka baru membalikkan badan. Mereka baru beberapa langkah meninggalkan kuburan Gendon. Tahu enggak apa yang terjadi? Tanah kuburannya longsor. Turun semua ke bawah tanah kuburannya. Dilihat sama Pak Ustadz, Bapak Kepala Desa melihat sambil teriak, Allahu Akbar. Tentunya warga yang sudah duluan ya mendengar teriakan Allahu Akbar dari Bapak Kepala Desa, ini pada lari nyamperi. Kenapa Pak? Tuh lihat. Kenapa itu Pak? Pak Ustadz beralasan, ya mungkin papan penyangga tanah yang kita pasang tadi ada yang lapuk atau bergeser jatuh ke bawah. Udah biasa itu, yuk kita uruk lagi yuk. Nah, jadi Pak Ustadz ini berniat ya dinaikin lagi tanahnya biar bisa papan itu dibenerin lagi, jadi jasadnya ndak ketiban sama tanah. Tapi warga ndak ada yang mau. Ndak Pak Ustadz aja kalau mau kayak gitu. Kami ndak. Jadi kayak mana? Pak Ustadz bilang, ya udah timbun aja lah Pak Ustadz. Itu tadi kan sudah sempurna lah, sudah sesuai lah kita buat. Ya dia mau turun sendiri tanahnya, timbun aja lah Pak Ustadz. Ya sudah, akhirnya ini ndak dibenerin, jadi main timbun aja. Otomatis jasad yang ada di dalam ini terimpit tanah, ya ketiban tanah secara langsung. Ya sudah selesai dan mereka pun pulang. Gendon meninggal di akhir tahun 1987. Jadi tidak ada yasinan di malam pertama itu tidak ada. Jadi di masjid aja. Ya selesai maghrib, Pak Ustadz memimpin baca Yasin dan tahlil untuk almarhum Gendon. Jadi di rumahnya ya tidak ada siapa-siapa. Rumah Gendon pun ini kosong, sahabat-sahabat. Tapi di dalamnya itu sudah dirapikan sama warga. Ketika warga ini mengafanin dan memandikan Gendon di rumahnya. Jadi udah rapi, rumah itu pun ditutup. Karena sudah tidak ada lagi ahli waris pemilik rumah. Jadi rumah itu adalah rumah warisan dari ibu dan bapaknya si Gendon. Gendon ini punya dua orang adik Gendon ini semuanya meninggal, sahabat-sahabat. Jadi dia tinggal sendirian, ibu bapaknya meninggal. Gendon ini memiliki dua orang adik, sahabat-sahabat. Dia anak pertama, tapi dua orang adik Gendon ini sudah meninggal dunia. Sebelum ibu bapak Gendon meninggal, dua orang adik Gendon ini sudah duluan meninggalnya. Nah, jadi setelah ibu bapaknya meninggal, ditambah lagi kerabat-kerabat dekat, ya banyak yang sudah meninggal juga, dan yang masih hidup ini lebih memilih untuk meninggalkan kampung tersebut. Ya Gendon ini tidak punya siapa-siapa, rumah itu dibiarkan kosong. Nah, jadi di malam pertama Gendon dimakamkan sampai di malam ke-10
Gendon ini sudah dimakamkan, ketakutan warga berpikir, ini pastilah nih gentayangan nih pasti. Karena dari prosesi pemakamannya ini sudah aneh. Banyak kejanggalan-kejanggalan, tapi alhamdulillahnya dari malam pertama sampai malam ke-10 tidak ada satupun warga yang melihat perwujudan hantunya Gendon gentayangan. Tidak ada. Jadi mereka cuma takut sendiri aja, ketakutan di dalam diri sendiri. Karena ya riwayat hidupnya Gendon kan mereka tahu. Sebelum gila, ini ilmunya banyak. Bahkan ibu bapak keluarga-keluarganya ini disinyalir Gendon lah yang menghabisi nyawa mereka. Ditambah lagi sebelum meninggal kelakuannya aneh seperti itu, makan daging mentah dan meminum darah. Tentunya setelah meninggal ditambah lagi kejadian-kejadian aneh dari mulai pemandian, ngafanin, disolatin sampai kuburannya ambruk sendiri. Warga sudah berekspektasi atau berhalusinasi ini pasti gentayangan. Nah, alhamdulillahnya enggak, sahabat-sahabat. Tapi di malam ke-11, warga yang sudah nyantai, warga yang sudah mulai enak-enak lah ya. Nih, enak nih, nggak gentayangan, aman lah. Warga pun sudah mulai berani nongkrong, duduk-duduk di depan rumah sampai larut malam, nongkrong lah jatuhnya ya. Aktivitas malam di kampung tersebut sudah mulai aktif lagi, disitulah di malam ke-11. Satu warga melihat perwujudan pocong Gendon. Dan setelah di pagi harinya, warga ini menceritakan ketakutan, kengerian perwujudan pocong Gendon yang gentayangan. Perwujudannya mengerikan sekali. Kok tahu kalau itu pocong Gendon? Di mana kau mengenalinya? Bukan aku yang mengenalinya. Pocong itu yang berkata kepadaku, Lek, Ningdi, Gendon iki Lek, Gendon. Dari situ aku tahu kalau itu adalah sosok perwujudan pocong Gendon. Warga yang penasaran dengan kebenaran cerita dari saksi mata yang pertama kali melihat perwujudan pocong Gendon ini, ya bertanya, emang kamu lihat di mana? Jam berapa? Aku lihat di kebunku, di rerumpunan rotan tempat Gendon sering main. Kapan kamu lihatnya? Semalam. Kurang lebih sekitar jam-jam 12 lah. Aku baru mau balik dari kebun. Nggak percaya kami. Ngapain? Tengah malam kamu baru balik dari kebun. Ya, aku ke kebun sama anakku jam 10. Kami masang jerat babi. Kami mau lihat jerat babinya kena atau enggak. Pas mau pulang, kami ditegur sama sosok yang menakutkan itu. Sosok itu berdiri di balik rerumpunan rotan dan mengakui kalau dirinya adalah Gendon. Aku Gendon, Lek. Nah, jadi dengan apa yang disampaikan oleh saksi mata yang pertama kali ini, warga-warga di sini kacau nih. Apa yang kita takutin benar-benar terjadi. Nah, jadi sampailah cerita ini ke Bapak Kepala Desa. Jadi Bapak Kepala Desa ya langsung mau mendengar cerita ini sama orang yang melihat langsung perwujudan pocong Gendon. Jadi sore Bapak Kepala Desa ini ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan rumah orang tersebut, suara tangis dari keluarganya terdengar. Cepatlah Bapak Kepala Desa masuk dan ternyata orang yang mau ditemui Bapak Kepala Desa sudah meninggal dunia. Bapak Kepala Desa melihat wajah orang yang meninggal ini sama persis dengan wajah Gendon ketika dia lihat pertama kali atau jenazah Gendon ditemukan. Mulut menganga, matanya ini kebuka dan hitamnya ini ke atas. Bapak Kepala Desa langsung kebayang-bayang wajahnya Gendon. Dan ketika ditanya sama anak istrinya, kenapa? Bapakmu kenapa? Nggak tahu. Tadi bapak tidur siang, tiba-tiba saja ya dia tuh kayak sesak napas, matanya terbelalak, mulutnya terbuka, dan tiba-tiba sudah tidak bernafas lagi. Bapak sudah meninggal dunia. Nah, jadi dari situ warga di sini semakin heboh. Loh, kenapa? Apa jantungan? Atau kenapa?
Nah, sekiranya sahabat-sahabat, apa yang terjadi kepada orang tersebut? Apakah pocong gendon penyebab dari kematian orang tersebut? Dan apa saja nanti teror-teror yang akan dialami warga desa tempat pocong gendon gentayangan? Penasaran? Kisah selanjutnya akan saya ceritakan di bagian kedua, pocong gendon.